Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan adanya hambatan psikologis yang membuat asuransi dan dana pensiun ragu menambah investasi saham, dan pemerintah berencana menaikkan batas maksimal porsi saham mereka hingga 20%, terutama pada saham LQ 45 yang berfundamental kuat. Langkah ini sejalan dengan upaya stabilisasi pasar pasca insiden trading halt dan tekanan MSCI. OJK, dipimpin Friederike Widyasari Dewi, akan memperketat pengawasan praktik manipulasi pasar dan melakukan reformasi holistik, mulai dari kualitas, emiten, hingga perlindungan investor retail. Kami di Danantara Investment Management, kebetulan tugas kami salah satunya adalah melakukan investasi, baik direct, indirect, baik di publik, termasuk di private market. Salah satu juga yang kami sudah bicarakan dari awal, baik dengan OJK dan Bursa, bahwa kita akan menjadi active participant di pasar modal Indonesia, baik di bond market dan di public equity market. Mirip dengan para investor-investor yang ada hadir di sini, kita menjadi active market participant. Jadi bisa saya lapor juga Bu Kiki, kita sudah dari akhir Desember sudah mulai berinvestasi, sudah nambah setiap hari kita investasi, termasuk di 3 hari terakhir di minggu ini kita setiap hari berinvestasi melalui manajer investasi yang sudah kami tunjuk. Jadi memang strategi awal kita 6 bulan ke depan ini kita melalui manajer investasi. Memang tidak langsung, ini kenapa? Karena kami juga ingin crowd in para pemain yang ada. Dan jumlahnya memang signifikan, tapi ya kita juga membeli arahan dari kami kepada manajer-manajer investasi yang kami tunjuk, tolong dibeli saham yang memiliki good growth, good fundamental, good liquidity, itu juga sangat penting, dan juga make sure it has good cash flow. Jadi saya balik kepada satu, it has to have very good liquidity, ini sangat penting. Kedua, it has to have a very good business. Dan ketiga, it has to have a very good fundamental. Ini penting karena tetap di Danantara kami harus bisa mempertanggungjawabkan investment yang akan kami lakukan. Dan ini akan terus. Minggu depan pun, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kami akan berinvestasi masuk ke pasar modal. Karena menurut kami, there is good value. Di ekonomi di Indonesia berjalan dengan baik. Tapi most important, we find very good value in a lot of the businesses yang sudah kita identifikasi untuk beli. Jadi ini penting karena memang besok kita jam 9 pagi kan udah buka pasar. We are active participant in the market, Bu Kiki. Jadi mungkin untuk tahun ini bisa dibilang dari pendanaan Danantara setengah akan masuk ke public market, di mana sebagian besar tentu akan di Indonesia. Karena kami bisa invest di luar juga Pak Bu, tapi kita akan melihat Indonesia, keberpihakan kepada Indonesia. Tapi saya ulangi lagi, kita akan melalui manajer investasi yang ada. Kita juga akan ada arahan bahwa kita ingin masuk ke saham-saham yang tadi saya bilang tadi, good liquidity, good fundamental, and good value. Itu juga penting. Jadi ini mungkin satu aja yang bisa saya sampaikan dari sisi Danantara, karena kami sudah mulai aktif dari akhir Desember tahun lalu di pasar modal Indonesia. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Pak Pandu. Tepuk tangan buat Pak Pandu. Baik. Berikutnya saya akan menyampaikan beberapa hal dari OJK. Hari ini saya hadir bersama Pak Hasan Fauzi. Mungkin teman-teman media, pastinya teman-teman media mengikuti ya bahwa pada hari Jumat lalu Pak Ketua OJK, Bapak Mahendra Siregar, Bapak Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Pak Mirsadi Tiaswara, dan Kepala Eksekutif Mas Pasar Modal Derivatif dan Bursa Karbon Pak Inano Jayadi mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral beliau bertiga, dan kami sangat menghormati dan mengapresiasi keputusan yang beliau bertiga ambil. Namun kami menyadari bahwa dengan mundurnya 3 anggota Dewan Komisioner OJK tersebut, banyak kemudian dari market bertanya ya, terutama juga dari media, dan mungkin khawatir dan sebagainya. Tapi pada kesempatan yang sangat baik ini saya menyampaikan bahwa tidak sampai 24 jam sudah ada pejabat sementara untuk ketua, yaitu saya, dan juga merangkap sebagai wakil ketua.
dan juga Pak Hasan Fauzi dalam mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan dikuatkan di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023, Pak Hasan ditunjuk sebagai pejabat sementara untuk Kepala Eksekutif, Pengawas Pasar Modal, Derivatif, dan Bursa Karbon. Jadi tidak ada kekosongan kepemimpinan lebih dari 24 jam. Itu yang ingin saya sampaikan, sehingga kita memastikan bahwa seluruh tugas pokok fungsi dari OJK berjalan dengan baik ya, dan Sabtu Minggu ini kami masuk ya untuk bisa melakukan hal-hal yang dirasa perlu untuk meningkatkan confidence market dan sebagainya. Kita lakukan Sabtu Minggu ini, saya dan Pak Hasan nggak istirahat sama sekali untuk melakukan hal-hal yang diperlukan ya. Mungkin bertanya-tanya kenapa saya, kenapa Pak Hasan gitu ya? Karena kalau kita melihat kan kemarin isunya undurnya rekan kami bertiga karena ada di market hari Kamis dan Jumat, sehingga akhirnya saya dan Pak Hasan yang kemudian di rapat anggota Dewan Komisioner sepakat untuk menunjuk saya sebagai pejabat sementara Ketua dan Waka dan Pak Hasan sebagai pejabat sementara KIPMDK. Karena kebetulan pasar modal ini sudah rumah kami berdua ya Pak Hasan ya. Juga Bapak Ibu nih sahabat-sahabat saya yang lebih dari 20 tahun nih, dari saya bisa bilang wajah Bapak Ibu nggak berubah loh teman-teman saya ini ya. Kita menua bersama ini ya. Jadi senang sekali saya ketemu lagi, tapi mungkin dalam suasana yang kita semua harus sama-sama seriusi ya untuk bisa bagaimana kita bersama-sama meningkatkan integritas pasar modal, melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal yang kita cintai bersama. Saya mungkin sejak lulus kuliah ya langsung kerja di Bursa Efek Indonesia. Pak Hasan juga lulus kuliah langsung kerja di KP ya Pak ya. Waktu itu masih di KDEI, akhirnya pecah jadi KSI, dan KSI lama banget ya berarti ya. Dan kemudian alhamdulillah saya juga kemudian pernah jadi direktur utama di KSI juga, dan pernah jadi seperti Bapak Ibu direktur utama di perusahaan sekuritas ya. Jadi karena itu kita nggak bisa mengelak ya Pak Hasan ya. Akhirnya diminta untuk pejabat sementara, dan insya Allah tidak usah khawatir Bapak Ibu ya. Kita sama-sama lah kita memahami permasalahannya, dan kita sama-sama mencari jalan keluar untuk bisa bersama-sama meningkatkan atau melakukan reformasi integritas di sektor pasar modal. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang kami hormati dan banggakan, OJK bersama dengan Self Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, kita menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reforms di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan juga tentu saja memenuhi ekspektasi dari global index provider. Kami di sini menyiapkan 8 rencana aksi ya untuk percepatan reformasi integritas di pasar modal Indonesia. Mungkin bisa ditayangkan. OJK berkomitmen bersama dengan pemerintah dan stakeholder, berkomitmen untuk terus memperkuat reformasi struktural pasar modal Indonesia. Kami berharap pasar modal Indonesia ya semakin kredibel dan investable, sehingga memberikan dukungan optimal bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia.